tiga sisi bersama Dinas Pendidikan Kota sendiri dengan tema Dairi Cerdas Menuju Dairi Unggul. Ya, di sesi pertama kita sudah mengorek-ngorek banyak hal soal bagaimana pendidikan kita tetap berjalan walau di kondisi pandemi COVID-19. Nah, di sesi kedua kita akan kita kehadiran tamu yang sangat luar biasa. Nah, yang pertama itu adalah Bapak Bertelius Sinuraya. Beliau ini adalah SMP guru SMP Negeri 3 Cikarang, juga tutor dari kelas pintar yang baru di launching. Nanti seperti sesi pertama kita akan lebih banyak bertanya tentang apa sih kelas pintar ini, kemana goalnya, kemudian implementasinya. Karena ini masih baru ya, baru. Nah, kemudian yang kedua itu selain Pak Karis yang sudah kita perkenalkan tadi adalah Ibu Linda Simbolon. Selamat malam, Bu. Nah, beliau ini di Dinas Pendidikan unit pengawas SMP. Nah, kita akan bicara banyak tentang peningkatan mutu pendidikan dengan Ibu Linda Simbolon. Nah, sebelum ke dua narasumber kita masih tetap masih mau mendengar tadi sudah disebutkan soal program baru yaitu kelas pintar. Nah, Pak Haris, ini kan baru di launching, kalau nggak salah, mau nanti saya diralat kalau salah, Jumat ya? Jumat. Hari tanggal, kalau nggak salah, tanggal 16 Oktober 2020. Artinya masih berjalan 4-5 hari. 4 hari lah ini ya. Nah, kira-kira Pak, nah tadi memang sudah sampaikan bahwa tujuan goal besarnya itu adalah mempersiapkan siswa-siswa kita itu bersaing di sekolah-sekolah unggulan baik nasional maupun internasional. Nah, selama 4 hari atau 5 hari, bagaimana Pak reaksi, tanggapan baik orang tua, siswa, dan juga guru-guru kita Pak yang menjadi eksekutor dari program ini? Kira-kira bagaimana tanggapannya Pak? Jadi terima kasih. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita lihat kemarin memang respon daripada siswa yang pertama sampaikan itu sangat luar biasa mengenai program kita ini, dan menyampaikan ucapan terima kasih langsung kepada Pak Bupati dengan dilaksanakannya kelas pintar ini. Demikian juga dengan para guru kita yang selalu siap juga mendampingi di sana dari sekolah untuk mendampingi siswa kita ini, sehingga saya lihat memang kadang masih nampak mereka di ruangan mendampingi siswa, berarti ada kesetiaan, ada tanggung jawab, integritas itu sangat tinggi, tanggung jawabnya itu sangat tinggi terhadap anak-anak, sehingga kita untuk sementara merasa puaslah terhadap ini. Namun masih banyak juga kendala. Setiap hari itu ada kendala juga yang kita temukan dari respon mereka yang ada di sekolah, baik dari siswa maupun daripada guru pendamping itu. Namun kita tetap berbenah diri untuk memperbaiki kendala-kendala tersebut. Soal persiapan infrastruktur bagaimana Pak? Apakah program ini juga ada nanti keterlibatan pihak ketiga, misalnya Telkomsel semacamnya dalam rangka mendukung infrastrukturnya? Ini sudah bagaimana? Jadi sekarang sudah keterlibatan Telkomsel, bahkan kemarin Ibu itu yang tadi kalau sekolah itu sudah ada koordinasi dengan dinas kominfo kita untuk perbaiki jaringan agar bisa lebih baik lagi di sekolah tersebut. Dan ini akan kami tindak lanjutkan koordinasi dengan OPD terkait bagaimana supaya dapat sukses. Demikian juga dengan Telkomsel ya, kita kemarin ya hari
Sabtu ya, hari Sabtu kita ada kendala dari Jumat, tapi hari Sabtunya kita koordinasi, konsultasi, ya, dan mereka memberikan saran kepada kita, ya ini dapat kita lanjuti dan mudah-mudahan untuk hari Selasa ya, Selasa sudah bisa, dan semula itu hanya bisa 100 ya. Terus peserta kita 200. Nah, ini pertanyaan yang menarik juga nih Pak. Perencanaan awal itu kan 100. Tiba-tiba jadi 206, artinya lebih dari 100%. Ini apakah tidak menjadi kendala besar untuk kita karena persiapannya hanya 100, kemudian bertambah 200, apa soal apa namanya efektifnya, kemudian pembiayaan semacamnya itu apakah tidak besar? Ya, jadi kemarin ya kita langsung kerjasama ya dengan para guru juga kepala sekolah. Ya memang kita mintakan mereka supaya yang masuk itu hanya satu, ya, dengan mempergunakan fokus di sekolah. Jadi mereka bisa ya sama-sama di fokus karena yang bisa masuk itu hanya 100. Ya, namun kerja keras kita juga supaya kita termasuk operator dan Pak Simuraya ini ya, memang luar biasa untuk menghubungi bagaimana untuk mencari solusi. Ya ternyata ini bisa kita lakukan, dan saya tiap hari saya cek, saya tanya Pak Simuraya ya sudah bisa lancar. Mudah-mudahan ini bahkan seperti suara Pak Simuraya, guru pendamping itu sudah bisa masuk karena sudah kita siapkan 500 ya, bukan 100 lagi tapi sudah 500. Ya mudah-mudahan ini bisa berlanjut lah. Namun secara teknisnya memang ya, ada operator di situ dan yang setiap hari di situ apa ini Pak Simuraya. Jadi saya betul-betul dibantu oleh Pak Simuraya dan teman-teman operator juga dan pengawas. Itu pengawas ini tiap hari saya tugaskan ini harus di situ tanggung jawab ini, karena ini bukan tanggung jawab kepada dinas tetapi tanggung jawab kita bersama. Itu yang saya pakai. Artinya kelas pintar ini berada di tangan mereka. Iya. Secara teknisnya sebagai leadernya, tapi soal teknis mereka yang merasa. Jauh kita. Oke, terima kasih. Nah, saya langsung ke Bapak apa namanya Bertinius ya, Simuraya. Tadi Pak Kari sudah sampaikan bahwa soal teknis saya lebih menyerahkan. Nah, kira-kira sebagai tutup Pak, kira-kira apa yang bisa dilakukan ke depan supaya rumah pintar ya, apa kelas pintar ini bisa lebih sukses lagi, bisa lebih pahamnya lebih besar lagi untuk meningkatkan pendidikan Kabupaten Deris. Gimana nih Pak solusi ke depannya? Ya, terima kasih Pak untuk kesempatan yang diberikan. Yang pertama yang saya sampaikan, ucapan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Dery, juga melalui Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan juga Ibu Pengawas, karena memberikan dukungan dan perhatian yang nyata, real, terhadap progres atau kemajuan pendidikan di Kabupaten Dery. Apa yang kita lihat nyata yaitu tindakan-tindakan seperti kunjungan ke lapangan. Itu suatu hal yang unggul atau yang merupakan sebuah perubahan yang terlihat. Apresiasi yang sangat besar, besar sekali. Dan ketika Bapak Kepala Dinas datang mengunjungi kami ke sekolah, tentunya di sekolah ada semangat yang baru. Ya, untuk bekerja lebih bagus. Bukan karena di sini Bapak ya? Bukan. Ya, ini kan ditonton oleh banyak orang. Iya. Kalau saya berbohong, berdosa Pak. Iya. Itu sebuah dorongan semangat bagi kami di lapangan. Oleh karena itu ketika Bapak Kepala Dinas, Bapak Perubahan menggagasi sebuah kelas pintar, kita guru-guru pun memberikan dukungan, perhatian yang seperti Bapak tadi katakan yang ekstra. Ya, kita siap mendukung ide-ide perubahan untuk kemajuan menuju daerah cerdas, menuju daerah unggul. Jadi berbicara tentang kelas pintar, ini sebenarnya kita merekrut orang-orang atau siswa-siswa yang berminat untuk melanjutkan pendidikannya ke SMA unggul. Iya. Jadi tidak semua siswa berminat untuk ke sana. Jadi saya mau maaf nih, saya potong dulu. Ini kan yang berminat.
Artinya ada nggak kategorinya Pak? Harus dari siswa misalnya dia harus nilai akademiknya apa itu menjadi satu apa ya, satu pertimbangan untuk ikut di kelas pintar ini. Ya, terima kasih. Sebenarnya persyaratan awal untuk akademik masuk ke SMA Muda itu minimal dia rata-rata nilai 70. Itu sudah kita sampaikan ke pimpinan sekolah, PT untuk menilai siswa seperti itu. Hanya tidak harus pintar. Makanya kita kelola kelas pintar ini supaya mudah dipintar. Pintar ya. Nah, karena dia pintar, Iya. karena belum. Nah itu yang harus disampaikan ke masyarakat Iya. supaya tidak ada frame gitu bahwa yang di dalam itu adalah Orang pintar. orang-orang pintar, tapi justru kita ingin membuat sebuah ruangan yang dunia nggak terlalu pintar menjadi pintar itu prinsipnya. Iya, itu Pak. Nah, Nah, jadi kita merekrut siswa peserta di kelas unggul ini melalui kepala sekolah oleh Bapak Kepala Dinas, itu yang punya kerinduan keinginan untuk belajar di SMA unggulan Pak, seperti yang ada di Yasok, di Del dan di SMA Taruna di Magelang itu Pak. Jadi kami selaku tutor dan juga administrasi di kelas pintar ini mengerjakan kegiatan kelas pintar ini setiap hari. setiap hari ya. Setiap hari. Setiap hari itu dari jam berapa ke jam berapa? Pada sore hari. Sore hari ya. Karena sesuai dengan aturan dari Bapak Kepala Dinas bahwa pembelajaran pagi itu harus tetap berlangsung di sekolah masing-masing. Artinya tidak boleh menabrak jadwal yang sudah disesuaikan gitu Pak. Iya, nah betul. Jadi sehingga kegiatan ini secara kegiatan pembelajaran dimulai pukul 2. Walau proses presensi atau pengisian absen daftar hari peserta itu kita mulai pukul 13.30. Jadi setengah jam di awal siswa mengisi presensi, sekaligus kami beberapa tutor atau administrasi di sana memotivasi anak-anak, memberikan motivasi perkara lelucon untuk meninggalkan mereka sebelum kelas dimulai tepat pukul 2. Begitu ya. Ya, jadi pembelajaran di kelas pintar itu dimulai pukul 2 materi yang disampaikan sampai dengan pukul 5 sore. Ya, itu untuk hari Senin sampai dengan hari Jumat. Itu materinya adalah pelajaran-pelajaran atau materi-materi akademis yang berhubungan dengan mata pelajaran yang akan diujikan di kelas sebulan. Kemudian hari Sabtu kita membina keserentakan. Bagaimana mengikuti tes-tes fisik yang biasanya juga diujikan di kelas-kelas unggul. Jadi dua macam pembinaan yang dikerjakan di kelas pintar. Jadi ini kelas pintar ini selain kompetensi akademik juga ada Keserentakan. keserentaannya. Fisiknya harus kuat ya, karena dia harus dipersiapkan untuk mengikuti tes besar di pendidik di lembaga pendidikan yang unggul begitu ya. Dan pelatihan fisik yang kita berikan ke siswa ini sesungguhnya juga dia berefek bagus di awal kegiatan karena seperti Bapak lama mengatakan dalam tubuh yang sehat Dapat jiwa yang sehat. Jadi itu filosofinya sebenarnya Iya. itu. Jadi selain untuk menghadapi tes, dengan dilatihnya keterampilan keserentakan bagi siswa-siswa di sekolah masing-masing itu diharapkan mampu memicu keterampilan berpikir tingkat tingginya. Karena tubuhnya sehat, peredaran darahnya lancar, ya kan Pak? Jadi harapan dia lebih gampang menganalisa materi-materi tingkat tinggi yang disajikan oleh tentor-tentor di kelas kita. Ini programnya Pak pure memang kita buat dari di Kabupaten Deli atau sudah mengadopsi program-program daerah lain seperti itu Pak? Kalau saya lihat saya berangkatnya ke RPCMD. Oh, Itu sudah ada itu. Ada kita. ada Jadi juga. apa yang sudah di RPCMD sebagai komitmen itu yang saya eksekusi Pak. ya kami laksanakan, ya kami kerjakan itu. Ya, karena itu sudah berupa peraturan daerah kan. Dan ini kan menjadi penilaian ke depan. Ya itu yang komitmen itu yang harus saya lakukan. Nah, apa yang sudah dilakukan kepala daerah di sini ya saya lakukan itu. Itu kan tugasnya kami. Iya. Nah, seperti itu. Mengeksekusi apa yang ada di dalam Iya. Iya. Kita pada dasar hukumnya itu ada Iya. untuk melakukan. Ketika Pak Kadis menyampaikan itu, kira-kira Pak awal-awal itu punya bayangan nggak? Ini apa sih
Pak Gadis ini bikin beban kita aja. Ada nggak seperti itu? Ya, terima kasih Pak. Kami guru ini kan ada kepanjangannya. Guru itu garam untuk rakyat umum. Luar biasa ya. Garam untuk rakyat umum ya, bukan rakyat di atas ya. Oke, Jadi artinya bagaimana kami guru ini bisa memberi rasa. Rasa ya. Ya, sehingga menggarap ya. Ya, menggarap ya. Ya, sehingga si anak ini akan semakin bisa berpengaruh besar dalam kehidupan realnya nanti. Jadi sampai Pak Garis kata itu guru. Biasanya kan guru itu dikubu dan diterima. Ada. Betul. Pintar ya. Si Nuraya ini luar biasa. Pintar ya. Terima kasih Pak. Karena itu sih. Soalnya saya belum pintar Pak, hanya masuk di kelas pintar. Iya. Oke, masih ada kira-kira Pak soal kendala-kendala tadi optimis ya, masih bisa diatasi walaupun. Iya, sebenarnya ini karena pertolongan Tuhan juga. Ketika kita mau bekerja dengan maksimal, Tuhan kan ikhlas. Jadi Tuhan tolong kita dalam mengatasi kendala-kendala itu. Kita harus mendapat Tuhan dalam pekerjaan kita. Amin. Ya, ketika Tuhan ada di dalam pekerjaan kita, campur tangan, maka nggak ada yang terlalu sukar bagi kita untuk diatasi. Ini luar biasa. Iya, serius Pak. Betul. Betul ya. Iya, nggak terlalu sulit. Sebuah testimoni Pak. Aku pernah punya laptop rusak. Servis di sini kalau nggak bisa. Bawa servis di Medan nggak bisa. Bawa kembali ke sini kalau doakan Pak. Tuhan ini nggak bisa lagi berdoa. Tolong Tuhan perbaiki. Sebentar lagi hidup. Gitu ya. Ini orang luar biasa. Ya, ini saya bisa laptop dia aja. Dia panggil Tuhan. Iya. Jadi kalau rusak di laptop doangan aja. Tapi kalau di Medan gitu. Oke, Bapak luar biasa. Ya. Tapi ini kita Bos, ya. tadi mungkin ini materi pembelajaran itu kan kemarin ya itu kan menang di atas materi yang apa? SMP ya. Materi-materi. Ya. Ya. Terima kasih Pak. Untuk materi yang kita sampaikan ke peserta di kelas pintar itu melampaui batas materi SMP. Karena apa Pak? Karena seperti pengalaman kita mendampingi siswa-siswa kita di tahun yang baru SMA Muda, dia materinya di atas kurikulum SMP. Jadi dia masuk ke seperti standar PISA, IOS TV, kompetensi sains nasional, tingkat itu dia. Pertanyaan saya, apakah dengan kondisi seperti itu siswa tidak terlalu terbebani karena dia sudah belajar pagi kemudian belajar lagi sore dengan standar yang sangat tinggi sebenarnya itu. Menurut Bapak gimana? Terima kasih Pak. Ada sebuah kata-kata indah yang disampaikan oleh pemerintah kita bahwa di hadapan guru yang pintar tidak ada murid yang bodoh. Ini luar biasa ini. Banyak sekali pelajaran yang kita tidak dapat waktu sekolah, dapat di sini. Jadi pintar artinya kan ini bagaimana kita mengelola manajemen dalam mengajar yang paling seru itu Pak. Kalau anak kita sayang sama dia, apapun kita bilang, Pasti mau ya. langsung ngerti. Jadi apa ya, metode pembelajaran itu juga harus sedikit berubah. Kalau dulu kan kita sedikit aja salah kok, sedikit aja sekarang Enggak, dikasih jajan dia. Seru itu Pak. Iya seru ya. Dia salah, kita puji. Iya. Saya terbiasa itu kalau mengadakan pendekatan dengan siswa, dia salah, saya dikasih Bang gak salah. Karena kau salah gitu. Karena tapi saya lihat sisi positif dia. Ditonton kalau sisi positif dia satu, dia kan tunjukkan lagi besoknya. Masih punya posisi Artinya yang Pak. kita mengusahakan siswa itu tidak jauh ya. Ya. Tapi dia harus semangatnya itu harus Semuanya muncul. Ketika semuanya ada, makanya makin pintar. Tapi kalau kita tekan dia, kita marahin dia, pintar itu makin otot. Oke. Siap. Oke. Saya sekarang ke Ibu Linda Simbolon. Nah, dari Dinas Pendidikan kemudian pengawasan. Nah, salah satu bentuk dari pengawasan itu adalah salah satu pendekatan mutu pendidikan. Ini bagaimana nih ceritanya? Bisa diceritakan peningkatan mutu pendidikan itu bagaimana? Misalnya kemana aja gitu? Peningkatan apakah ke
Coba, tolong diceritakan. Terima kasih Pak Homi ya. Iya. Selamat malam buat kita sebelumnya, Kabupaten Beri yang menyaksikan live ini, terutama di peningkatan mutu pendidikan kita ini. Yang pertama dan utama, Pak Homi dan Bapak Aladius juga dan rekan saya Pak Wiraya, kita ucapkan puji syukur pada Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, kita diberikan kesempatan di malam ini untuk sharing tentang pendidikan di Beri. Ramai education. Oh, belajar. Iya. Terus ya. Pendidikan seumur hidup terus menerus sampai generasi kita nanti akan kita teruskan uji pendidikan ini. Survei pendidikan secara nasional ini, Indonesia itu dari urutan 77 negara, kita urutan 72. Nah, seperti itu. Jadi kita berada di sana. Apa dasarnya pemerintah kita dalam hal ini Permendikbud mengeluarkan dari situ Pak. Bahkan di Asia nanti kita urutan kelima untuk pendidikan. Untuk pendidikan. Iya. Luar biasa sebenarnya ya. Iya. Jadi kita sebenarnya tinggal menggali. Nah, bagaimana memotivasi pendidikan ini secara nasional dan secara khususnya di Indonesia dari masuklah kita dari Permendikbud nomor 28 2016. Nah, di satuan pendidikan di Daily, khususnya di sekolah menengah pertama, kita sudah kita lakukan, ya, pemetaan mutu pendidikan berdasarkan 8 standar nasional pendidikan. 8 standar ya. Ya, jadi terkait dengan apa yang telah dibahas dan dijelaskan oleh Ibu sebelumnya tadi, terkait dengan dari nah ini ya Pak. Nah, PMP kita sekarang sudah kita input berdasarkan rapor mutu 2019. Jadi baru selesai Oktober dan tutup 13 Oktober 2020. Iya. Berarti sudah. Pemetaan untuk pendidikan di 2019 Pak Omi. Kenapa jatuhnya di 2020? Nah inilah sekarang kendala yang kita temukan di lapangan. Itu apa? Kenapa itu? Kendalanya apa ini? Kendalanya. Jadi ini memang sudah kita seringkan dengan Bapak Kadis juga ke Bapak Bupati, Bapak Ratu Palestina kelas pintar. Tidak lepas dari jaringan internet. Jadi artinya dari sisi pertama, sisi kedua, ketika kita bicara soal kendala, hampir semua kendala kita adalah di. Betul. Jadi meningkatnya satuan pendidikan kami di SMP ya, beda dengan penengah SMK ya. Di sini ya, syukurlah berdasarkan kerja keras kita dan juga motivasi dari Bapak Kadis ya, percepatan mutu pendidikan 2019 kita lakukan di 4 titik wilayah kecamatan secara bersama-sama kemarin kita genjot, maka mereka bisa mengeluarkan evaluasi di sekolahnya dan mengeluarkan rapor mutunya. Oh begitu ya, sudah sampai di tahap seperti itu. Sudah kita lakukan itu bersama tim pengawas. Yang tidak tahu sama sekali, contoh, mereka tidak mengerti itu apa itu evaluasi di sekolah dan mana dasarnya kita sudah sosialisasikan. Dan bahkan salah satu sekolah yang belum pernah sama sekali mengeluarkan rapor mutu di SMP Arina. Sampai tahun kedua mereka tidak mengenal apa itu rapor mutu. Kita bimbing, kita ajari, bahkan kemarin 2 minggu kita vlog. Jadilah sebagai kepala pengawas ya. Yang berkecimpung di dalamnya tidak mengetahui ID. Kita pantau Pak. Disitulah mereka sudah memiliki rapor mutu. Jadi berdasarkan evaluasi di sekolah ini, mereka dapat mengetahui maju mundurnya sekolah yang dipimpinnya Pak terkait dengan mutu pendidikan. Pertanyaan saya seperti ini, juga sebenarnya Pak Kadis. Nah, tadi rapor mutu ini adalah bagaimana setiap sekolah mengetahui apa kelebihan dan kekurangan. Nah, ketika ini sudah ada rapor mutu ini, apa yang dilakukan oleh dinas pendidikan misalnya? Kalau raportnya misalnya tidak terlalu bagus misalnya, merah gitu kan? Nah, apa yang dilakukan untuk mendorong sekolah ini supaya lebih baik gitu? Baik Pak, inilah yang mau kita capai. Ya.
selama ini masih terjadi kesenjangan antara pemimpin dengan akreditasinya. Nah, rapor mutu ini nanti akan kita info, bahkan sudah kita informasikan ke sekolah-sekolah untuk dicari dan bahan evaluasi ke PDP 2020. Nah, bagaimana sekolah ini kalau rapor mutunya rendah? Bagaimana sekolah ini kalau rapor mutunya sudah membaru SMP? Nah ini dia. Selama ini Pak Ondi, mereka ada salah paham. Begini Bu, yang dijelaskan dulu PP, kalau kami dulu pendidikan melalui Pancasila. Betul Pak. Iya. Pemetaan untuk pendidikan ini PMP ya. Untuk pendidikan. Iya, Pendidikan melalui Pancasila. Pemetaan untuk pendidikan dari 8 standar nasional. Ya. Oke. Ya, lanjut Bu. Ya, sudah. Nah, jadi dipetakan dulu sistem-sistem yang akan dilakukan di sekolah itu dari 8 standar itu, mulai dari standar kompetensi pendidikannya sampai ke yang terakhir. Termasuk yang saya katakan tadi, peningkatan pengadaan sekolah pintar yang ada di DIY, salah satu dari standar SKL dan standar proses. Yang ada di 8. Iya. Berarti ada nilainya itu ya? Yang kita lakukan pas pintar ini ada nilainya kayak rapor mutu ya? Iya Pak, jadi artinya gini, kita sudah melihat rapor mutu ini adalah hasil capaian pengolahan data dari sekolah tersebut. Ya. Majukah dia atau mundur? Dan rapor mutu itulah dasar mereka untuk menyusun rencana kegiatan sekolahnya ke depan. Oh, berdasarkan itu lah Iya. penilaian itu ya. Jadi ini akan kita maksimalkan nanti buat kepala-kepala sekolah semuanya. Dan mereka berdasarkan dalam dan berdasarkan rapor itulah mereka nanti merencanakan kegiatan kerja tahunan dan RKS-nya. Dan rapor mutu ini adalah salah satu pendukung untuk menuju akreditasinya Sekolah itu. ke depan. Iya. Jadi menuju ke 5 tahun bagaimana? Yang kedua Pak, kita evaluasi ini, tadi saya katakan ada kesenjangan. Masih kita temukan di sekolah tinggi-tinggi rapor mutunya. Kenapa? Nah ini dia. Kemarin Apa yang salah dengan begini kok? Iya Mas. Berarti ada bohong. Sekali pertanyaannya. Iya Pak. Karena mereka kurang memahami sebenarnya. Rapor Santo Paulus dengan rapor SMP Tanah Binde ada kesimpulan. Iya, gapnya. Kemarin kita itu sudah kita temukan ketika melakukan cubit dengan kepala sekolah. Jadi saat kita luruskan, kalau tinggi nilai rapor mutu di sekolah itu tidak perlu lagi diberikan bantuan dari pemerintah. Dalam arti sudah cukup. Sudah apa ya? Secara sumber daya semua mereka sudah terpenuhi. Nah, jadi selama ini Kenyataannya nggak gitu. kenyataannya tidak seperti itu. Rapor mutu ini Pak ya, harus diinput berdasarkan data real sekolah, sehingga kita bisa melihat indikator mana yang perlu kita contoh di pendiknya, syarat prasnya, dan inilah bahan yang mau diajukan sehingga nanti ada proses pemberian bantuan. Kalau teknik, kalau teknik kita. Tenaga pendidikan. Tidak Tenaga pendidikan ya, pendidikan pendidikan. Iya. Oke. Nah, jadi kita mempunyai tidak lanjut ya, rencana tidak lanjut nantinya ke satuan pendidikan akan menjelaskan seperti ini supaya mereka lebih paham di pendidikan ini. Iya. Jadi sehingga kita bisa menuju dari cerdas dan dari unggul berdasarkan kinerja di satuan pendidikan oleh sektornya, terutama guru di lapangan dan kepala sekolah. Artinya mutu pendidikan ini tidak hanya kepada persiapan infrastruktur, juga mutu pendidikan itu juga dalam rangka mempersiapkan guru-guru yang berkualitas dan Betul. Iya. Dan berapa standar pendidikan itu ada di situ, makanya meningkatkan
pendiknya dan tenaga kependidikan. Nah, untuk mencapai mutu pendidikan kita ke 2020 sesuai dengan Permendikbud ini, itu sekolah harus membentuk tim penjaminan mutu pendidikan sekolah. Iya, oke. Namanya TPMPS, dan inilah yang bergerak ya, bekerja di sekolah untuk meningkatkan pendidikan yang delapan standar itu. Ya. Terjadi. Oke. Sehingga kalau tahun ini kelas kita 100 berdasarkan kerja efektifnya manajemen kelas sekolah nanti dan TPMPS di sekolah, tahun depan kita harapkan mereka lebih paham dan memunculkan siswa-siswa yang lebih jumlahnya banyak. Kenapa? Karena delapan standar itu sudah termasuk standar proses bagaimana gurunya itu menjalankan pembelajaran ya, terutama sekarang di pembelajaran daring ini sangat-sangat memang katakanlah rasa-rasa sedih tapi punya nilai positif ya. yang tersendiri. Iya. Yang dulunya siswa kita nggak tahu ya. Sekarang sudah jauh dari kelas kita. Ada positif dan ada. Iya, saya sendiri udah usia 54 tahun Pak. Kemarin hanya bisa buka laptop dan mengetik. Tapi setelah ada pandemi, kita sudah bisa. Iya. Nanti kita juga sudah bisa studi banding ya rekan-rekan kerja kita, terutama peningkatan mutu pendidikan ini dengan kabupaten-kabupaten. Oke. Pertanyaan saya lagi. Nah, dari semua yang kita bicarakan ini adalah sebuah standar yang ingin kita capai sebenarnya. Tapi sekali lagi kan kita punya kondisi baik geografis dan segala macamnya yang tentu menjadi satu hambatan besar. Nah, masih banyak misalnya ada beberapa daerah yang pedalaman misalnya standar infrastrukturnya juga belum ada guru-gurunya. Nah, bagaimana Pak ke depan ini? Kita kan ini sudah bicara kelas pintar tadi. Tapi di satu sisi kita harus juga bicara soal kendala kawan-kawan kita atau anak-anak kita yang ada di saya bilang di pedalaman lah. Gitu. Bagaimana mentransfer ini supaya pemerataan pendidikan tadi mereka tetap gimana nih tetap harus kita kasih solusi. Jadi kan program ini juga sudah dipikirkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian. Tahun 2019 sudah dimulai untuk pemenuhan sarana prasarana penelitian itu melalui dana yang diberikan dari pemerintah ke sekolah. Dan di kita kan ini sudah terlaksana. Kalau saya bisa ada 105 ya perlengkapan peralatan untuk mendukung ini, sistem peralatan aplikasi ini, dan belum melihat tidak memilih yang di kota yang di pusat-pusat kota ini, tetapi sudah sampai ke pedesaan. Dan ini sudah kita siasati, bukan hanya perlengkapan itu, tapi bagaimana juga itu supaya jaringannya itu lebih bagus. Jadi kemarin ketika launchingnya itu Pak Bupati sudah menugaskan saya dan Kominfo kita ya, harus bekerjasama. Tugas kalian ini. Jadi kita akan membenahi ini semua kedepannya upaya-upaya. Namun ini pasti bertahap. Kita harus kaji dulu bagaimana. Tapi kita yakin ya, ini bisa terlaksana ke depannya seperti yang disampaikan Pak Sinulai, setiap kendala tantangan itu kalau Tuhan berkati pasti bisa. Ya, artinya di samping program tadi Kelas Pintar, kemudian karena ini melibatkan kecamatan ya, karena ini 15 kecamatan. Nah, program berikutnya adalah bagaimana seperti tadi mengkondisikan misalnya guru-guru yang ada di kecamatan juga punya kualitas dan pemahaman yang sama tentang program ini, begitu ya Pak ya.
Kalau soal memahami, saya yakin sudah mereka tahu semua. Namun kita ke depan ini kan meningkatkan kompetensi daripada tenaga pendidik kita, bahkan tenaga kependidikan, karena ini harus sinkron ya antara tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Ini arahnya kita ke depan ini kan ada namanya sekolah digital. Jadi ini harus tercapai, untuk sekolah-sekolah ini semua, sehingga guru-guru harus instruksinya kami. Guru itu harus banyak belajar, apalagi pada saat ini era baru ini, era digital ini harus seperti yang sampaikan kepala sekolah tadi itu nulis harus belajar, nggak boleh. Terutama pemanfaatan IT harus, karena ke depan itu ini harus kita lakukan. Tatanan pembelajaran itu ke depan itu sudah. Oke, terima kasih Pak, karena sesi kita sangat singkat. Sebenarnya masih banyak yang harus digali, tapi karena waktu kita sangat singkat. Kita tebak-tebak izin. Iya. Izin satu lagi ya. Nah, demi dari cerdas, dari unggul. Jadi itu indikator ya. Iya. Mantap. Oke. Nah, tapi yang paling penting itu pesan Pak Kadis tadi. Guru juga harus saat ini harus banyak belajar, kan? Jangan mencukupkan diri dengan yang ada sekarang, tapi betul harus banyak belajar karena semua sekarang dituntut digitalisasi. Semua sekarang menggunakan teknologi. Demikian juga Pak Sinuraya. Nah, beliau tutor yang mungkin nanti secara teknis akan lebih banyak bekerja di situ. Ya tentu kita berharap lebih banyak belajar. Terima kasih Pak Ibu Ulum. Ya, dan harapan memang Pak Ya. Budi sampai tadi. Inilah memang frekuensi tingkat ini supaya digital ke depan. Itu semua permohonan. Oke, siap ya. Terima kasih Bapak Simbolon, Bapak Sinuraya dan juga Pak Garis masih di sini sampai sesi terakhir nanti. Nah, kita akan lanjut di sesi ketiga, sesi terakhir. Jangan kemana-mana, bersama kami dengan 3 sisi masih diskusi 3 sisi bersama Dinas Pendidikan Kabupaten dengan Dairi Cerdas menuju Dairi Unggul.